Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat pencerah Islam, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang penuh berkah, yang insya Allah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih puasanya pada hari ini? Masih semangat kan ya? Atau udah loyo nih? Nah, jangan lemes nih teman-teman, karena gak kerasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, yang mana kita manfaatkan momen ini, karena kita jarang menjumpai sekali bulan Ramadan ini, yang hanya kita menjumpai satu kali dalam satu tahun teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Rofifah, yang kali ini kita akan membahas tema yang manis-manis di bulan Ramadan, yaitu tentang anjuran berbuka puasa dengan yang manis. Nah, disclaimer ya, untuk video kali ini saya mengambil referensi dari buku Buka Bersama Rasulullah SAW karya Muhammad Ridho Al-Turisinai, dan beberapa artikel lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Teman-teman semuanya, puasa Ramadan ini merupakan salah satu syariat Islam nih, yang mana merupakan sebuah ibadah untuk kita agar kita bisa menahan hawa nafsu kita, entah gitu kita bisa menahan lapar, kita tidak makan dan minum, atau kita tidak berbuat buruk yang dapat membatalkan puasa. Dan tentunya kita lakukan dari kita terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dan disertai dengan niat dan syarat serta rukun tertentu. Dan bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang penuh berkah, sehingga di mana bulan ini juga memiliki keistimewaan sendiri dari bulan-bulan lainnya nih, yang mana terdapat dalam terjemahan surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri atau tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ia boleh berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki syukuran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu juga mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Sudah sangat jelas sekali bukan? Kita manfaatkan sekali momen Ramadan ini sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ramadan ini merupakan sebuah tamu keagungan, tamu terindah, yang mana kita sebagai tuan rumah kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik. Kita bisa dengan kita memuliakannya dengan penuh kita cantik, penuh cinta dan kasih sayang penuh, kita bisa memuliakannya. Nah, pada saat berpuasa ini, momen azan maghrib inilah yang merupakan salah satu momen ditunggu oleh teman-teman semuanya, tentunya dengan di depannya ada hidangan takjil nih yang bervariasi, yang lengkap tentunya. Nah, takjil itu sebenarnya apa sih? Takjil itu sebenarnya adalah dari bahasa Arab, artinya itu menyegerakan berbuka. Nah, tradisi takjil itu merupakan sesuatu hidangan, sebuah hidangan berbuka puasa, yang mana kita makan sebelum kita makan makanan utama atau makanan-makanan yang berat. Dan juga biasanya takjil ini ada di dalam momen bulan Ramadan tentunya. Dan juga pada saat berpuasa ini kita dianjurkan untuk kita memakan atau mengkonsumsi yang manis-manis ketika kita membatalkan berpuasa. Salah satu ciri khas yang dapat kita konsumsi adalah buah kurma yang biasanya kita temui pada bulan Ramadan, yang mana sebenarnya buah kurma ini tidak
sangat bagus sekali untuk kita konsumsi untuk berbuka puasa, karena juga banyak sekali manfaatnya di dalam kandungan kurma tersebut. Lalu sebenarnya tradisi kurma ini juga merupakan asal usulnya terdapat dari orang Arab dahulu, yang mana memakan buah kurma ini sebagai hidangan berbuka puasa, yang mana sekarang berkembang yang digunakan sebagai takjil hingga saat ini. Lalu bagaimana jika kita tidak, apakah kita harus memakan dengan buah kurma saja? Tentu tidak. Karena dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana kita bisa mengganti kurma tersebut dengan air putih, yaitu bunyinya, apabila kamu ingin berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, minumlah air putih karena ia suci. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita bisa berbuka dengan makan kurma atau minum air putih. Nah, tentu juga berbuka puasa dengan yang mana setidaknya dengan kurma. Salah satunya juga dengan makanan ciri khas di berbagai daerah. Makanan yang masih saya ambil yaitu contohnya adalah makanan kolak nih teman-teman. Nah, kolak ini merupakan salah satu menu tradisional yang mana masih kita jumpai di berbagai daerah nih. Salah satunya di kota saya sendiri nih. Ya, kolak kan merupakan sebuah makanan. Di dalam itu tersebut ada ubi, ada pisang, ada labu, dan juga ada dengan perpaduan santan dan gula merah. Nah, for your information nih teman-teman, kolak ini merupakan sebuah makanan yang digunakan sebagai penyebaran agama Islam nih, yang mana dahulu kan masih belum dikenal sebagai agama Islam ya, masih belum terkenal. Nah, kolak inilah yang digunakan sebagai media dakwahnya untuk digunakan dalam penyebaran Islam ini, karena kolak ini berasal dari kata kholik yang artinya sang pencipta. Tapi di dalam setiap elemen bahan di dalamnya itu mengandung makna spiritual tersendiri, yaitu ada 3 yang saya temukan. Yaitu ada 1 namanya pisang kepok. Nah, pisang kepok ini berasal dari kata kapok yang artinya tidak mengulangi kesalahan. Yang kedua ada singkong, yang secara harfiah ini merupakan berasal dari dalam tanah yang mengingatkan kita kalau kita hidup pasti kita akan mati. Dan yang ketiga adalah santan. Santan ini merupakan sebuah pangapunten yang artinya kita permintaan maaf. Nah, penyatuan ketiga tersebut merupakan dasar kita itu sebagai perjumpaan kita pada sang pencipta, mengingatkan kita pada semua elemen itu menyatu. Makna dalam kolak tersebut ada dengan sang pencipta. Nah, rasa manis dalam kolak itu bisa kita gunakan sebagai kebersamaan yang menjadi hangat. Jadi kita bisa mengkonsumsi kolak ini untuk berbuka puasa selain kurma dan air putih. Nah, kesimpulan dari video saya, sunnah kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang manis, seperti kita bisa makan kurma dan minum air putih. Dan juga karena makan makanan manis bisa membantu kita dalam kesehatan tubuh, yaitu kita bisa meningkatkan kadar gula dalam darah yang menurun setelah kita berpuasa sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.